Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya salah satu untuk kita semua. Ya semoga hari ini kita hari dan seterusnya tetap diberi kesehatan. Ya untuk memulai pelajaran selanjutnya ya, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Saruk siapa itu ya? Siapa yo yang apa sih bahasanya sendawa? Ini kan saya sudah pernah bilang kalau mengikuti Zoom itu harus sopan. Masa antuk kayak itu? Ya, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Sekarang sudah tanggal 25 ya. 25 Februari ada 28. Berarti 3 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Februari. Dan awal bulan ya. Awal bulan kalian akan disambut dengan apa? Tanggal 1 Maret ulangan tengah semester. Yes. Semester. Betul. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Maret 2021 besok ya hari Senin kalian akan mengikuti ya penilaian tengah semester. Itu artinya apa? Berarti artinya di semester 2 ini kalian sudah melewati setengahnya ya. Setengah dari satu semester. Ya, karena kalian sudah mulai UTS, jadi selalu saya ingatkan tentang pengumpulan tugas ya. Jangan sampai sudah mau UTS belum ada satupun tugas yang kalian kirimkan ke Bapak dan Ibu guru mapel ya. Kalau kalian tidak pernah mengirimkan tugas, otomatis kalian hanya mempunyai satu nilai top, nilai UTS. Buat itu kalau kalian ikut. Kalau kalian nggak ikut, berarti kalian nggak punya nilai sama sekali. Nah, berarti kalau kalian tidak mempunyai nilai sama sekali, jadi kalau misal di rapat kalian nilainya kosong, berarti jangan salahkan Bapak dan Ibu guru. Ya, semuanya pokoknya kembali lagi pada kalian, tergantung pada kalian. Kalau kaliannya ingin nilai, ya butuh nilai, silakan kalian mulai mengejar tugas-tugasnya. Dan untuk UTS besok, kalau yang memilih online, ya kan ada dua opsi, bisa online, bisa offline. Kalau online berarti kalian harus siap HP berarti kita mulai pukul 8. Begitu link di share ya oleh wali kelas itu pastikan HP kalian itu dalam posisi yang baterainya full dan sinyalnya itu bagus ya. Jadi persiapan juga HP-nya, persiapan juga kuotanya ya. Untuk yang offline berarti nanti bisa mengambil soal di sekolah itu ya. Jadi untuk hari ini mungkin berapa ya, 20 menit ke depan ya, saya akan menyampaikan sesuatu hal untuk kalian ya, karena kalian juga akan mendapatkan ujian tengah semester ya, PTS. Jadi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yaitu tentang, lihat ya, bisa dibaca nggak?
Kalian tuh selalu loh ngorek-ngorek, diantem tangannya anteng aja, digeser-geser layar itu HP-nya. Nanti jadi coret-coret di layar. Nih. Nah. Astagfirullahaladzim. Tangannya aja gratil nih. Tangannya terus anteng. Tangannya anteng. Ada yang bisa baca? Apa ini? Tips belajar menghadapi ujian. Nah, tips belajar menghadapi ujian. Di sini bukan ujian hidup ya, tapi ujian sama semester, ujian nanti akhir semester, nanti ujian sekolah, mungkin juga beberapa ulangan ya. Di sini bukan ujian hidup. Saya tidak akan belajar share kalian itu tentang menghadapi ujian dalam hidup karena saya juga tidak bisa menghadapi itu. Ya, oke. Tips belajar menghadapi ujian. Mungkin ya kalian pasti sudah punya apa ya, trik-trik sendiri dari SD ya. Dari SD kan kalian sudah pasti sudah mengalami yang namanya ujian ya. Ujian sekolah juga, ujian tengah semester juga. Jadi sama seperti di SMP, tapi cuma memang beda materinya ya. Dan lebih banyak pelajarannya di ketika kalian di SMP. Tips belajar menghadapi ujian ya. Harap tenang, ada ujian. Ini pasti yang akan selalu ada di depan sekolah ya kalau ada ujian ya. Nih. Kalau dengar kata ulangan atau ujian emang bikin panik. Panik nggak? Panik nggak? Kalian panik nggak kalau misal kabupaten Bogor besok bilang besok ulangan ya? Langsung didikan? Apa biasa aja? Biasa aja Pak, panik. Saya pengen tahu nih. Panik ya. Kalau saya pribadi sih langsung besok ulangan, besok ujian. Ya, langsung gimana ya, harus gimana? Akhirnya pasti deg-degan gimana gitu ya, apalagi kalau materinya banyak. Materi paling banyak apa menurut kalian? Mata pelajaran apa yang materinya paling banyak? Tidak ya, saya tidak mau menyalahkan speakernya tuh, saya jadi nggak bisa dengar suara kalian. Terus tapi tenang, ada beberapa tips supaya kalian bisa tetap tenang untuk menghadapi ujian. Ini tips bisa kalian terapkan kalau itu sesuai dengan kalian ya. Yang pertama, buatlah jadwal belajar rutin. Saya yakin ya, kalian pasti kalau sudah di rumah, kalau udah ikut Zoom pasti sudah malas belajar ya, saya yakin itu. Tapi mulai sekarang buatlah jadwal belajar rutin. Agar apa? Suara apa sih? Suara apa sih itu? Mulai sekarang buatlah jadwal belajar yang rutin. Jadi kalian belajar itu mipil. Jangan belajar menggunakan SKS alias sistem kebut semalam ya. Jangan belajar dengan model SKS atau sistem kebut semalam. Karena apa? Karena menurut saya itu percuma, tidak akan ada materi yang bisa nyantol di otak kalian ya.
karena si kebut semalam misal ada 5 materi, 5 bab ya, ada 5 bab, itu pasti kalian tidak akan maksimal kalau belajarnya itu hanya 1 malam itu ya. Jadi mending nyicil, jadi apa ya, materinya juga bisa kalian pahami betul. Jangan SKS ya, itu juga menyiksa diri kalian ya. SKS, sistem kebut semalam, hindari itu ya. Jadi mulai sekarang silakan buat jadwal belajar ya. Jadi setiap harinya itu kalau bisa kalian mengulangi apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi kalian juga nggak keteteran. Tuh, yang pertama ya, buat jadwal belajar rutin. Yang kedua, ya, rajinlah mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, ya, biasanya itu peluang untuk dijadikan salah satu soal pertanyaan itu besar. Jadi kalau bapak dan ibu guru memberikan tugas, silakan itu dikerjakan benar-benar. Karena apa? Biasanya bapak dan ibu guru itu membuat soalnya itu berdasarkan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kalian. Itu, ya. Kalau kalian rajin mengerjakan tugas, otomatis kalian akan mengetahui jawaban yang benar itu yang mana. Kalau kalian rajin mengerjakan tugas, saya yakin kalian bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dan peluang dijadikan soal itu untuk menjadi soal ujian itu biasanya besar. Gitu, ya. Kalian bisa sambil membaca ini ya. Nih. Tadi yang pertama buat jadwal pelajaran, yang kedua rajinlah mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Ya, coba buktikan nanti ya, buktikan perkataan saya, pasti ada salah satu entah itu tugas atau soal ulangan harian ya, yang pasti nantinya akan dijadikan salah satu soal dari ujian, baik itu ujian sekolah, baik itu ujian tengah semester ataupun nanti ujian akhir semester ya. Kita kalau kalian rajin ikut ulangan, rajin mengerjakan tugas, kalian pasti tidak akan asing dengan soal nantinya akan dibuat. Ya, kita buktikan ya. Ketiga, buatlah rangkuman. Ya, kalian pasti sudah tahu rangkuman itu seperti apa ya. Rangkuman berarti kalian merangkum materi pembelajaran. Nah, untuk memudahkan kalian dalam belajar, buatlah rangkuman. Belajar dari rangkuman akan lebih mudah dan singkat. Iya, karena apa, rangkuman itu cuma berisi hal-hal yang penting pada setiap materi. Ya, misal satu bab itu ada beberapa bahasan, kalian bisa membuatnya itu lebih singkat. Sebenarnya membuat rangkuman itu banyak caranya. Kalau kalian tahu, ya, tahu mind mapping, peta pikiran, ya. Kalau yang nggak tahu nanti kalian bisa googling mind mapping itu bentuknya seperti apa sih. Nah, itu mind mapping itu sangat membantu kalian untuk belajar. Itu mind mapping. Nanti ya silakan kalian cari contoh dari mind mapping itu seperti apa dan kalian bisa menirunya. Kalau enggak, dulu saya ketika saya SMA sampai kuliah ya, setiap mau ujian, saya itu selalu membuat rangkuman di sticky note itu. Jadi saya menulis suatu hal yang penting, terus saya tempel di tembok ya. Nah, terus posisinya itu jadi kayak gini, ditempelnya itu ketika kalian bangun tidur langsung kelihatan gitu tulisannya gitu. Kalau saya dulu seperti itu, nempeli di sticky note itu, terus ditempel di tembok yang ketika kalian bangun tidur itu langsung kelihatan gitu. Dulu waktu saya SMA sampai kuliah
Terus saya selalu seperti itu. Kalau nggak di tembok, kalian beli kertas tuh ya. Kertas apa sih? Kertas payung atau apa? Kalau nggak styrofoam, ya styrofoam itu ditempelin di tembok. Tinggal tempel-tempel di situ. Gitu. Itu kalau dulu saya, kalau untuk saya dulu efektif, ya efektif untuk belajar saya. Gitu. Ya, tapi kembali lagi kepada kalian enaknya yang gimana? Mau membuat mind mapping, rangkuman mind mapping, atau bisa pakai sticky note tuh, ditempel. Nah, ketika kalian membuat rangkuman, ya tanpa sadar kalian juga membaca dan mempelajari materi ulangan loh. Ya, karena merangkum itu juga suatu kegiatan yang mengharuskan kita untuk membaca dan mempelajari suatu materi. Jadi kita dapat berapa ya? Dapat bonusnya itu kita jadi lebih gampang untuk mengingat materi, lebih nyaman gitu ketika kita membuat rangkuman, karena tanpa sadar kita kan juga belajar, kita membaca, kita memahami gitu. Jadi dapat bonus plus gitu ketika kita membuat sebuah rangkuman. Ya. Yang keempat nih, jaga kesehatan. Iyalah ya, ini sangat penting, apalagi seperti di saat ini ya memang dimana kita masih di kondisi pandemi seperti ini ya. Kenapa kalian harus selalu menjaga kesehatan? Ya pastinya ketika kalian sehat, kalian fix ya, kalian fit, kalian jadi bisa mengikuti ujian dengan baik gitu ya, agar kalian itu bisa secara maksimal mengerjakan soalnya. Jadi pastikan ya, apalagi kan sekarang kalian kan memang dituntut untuk selalu berada di rumah ya, nggak boleh keluar kalau tidak ada hal yang penting. Nah, untuk itu ketika kalian di rumah pasti lebih banyak waktu kalian untuk pokoknya supaya kalian bisa menjaga kesehatan lah gitu ya. Pastikan ketika besok kalian mengikuti PTS walaupun dari rumah ya, kalian dalam keadaan yang sehat, yang fit gitu. Jadi agar kalian juga bisa mengerjakannya dengan maksimal. Ya, makan sayur, makan buah yang banyak mengandung vitamin, terus olahraga juga ya. Jangan cuma jempolnya yang olahraga ya. Jangan cuma jempolnya, tapi badannya ikut gerak. Gitu ya, pastikan kalian dalam keadaan yang sehat. Oke. Yang kelima, menurut saya ini paling penting. Last terakhir. Dibaca apa ini? Dibaca apa ini? Berdoa. Nah, ini sangat penting nih ya, karena menurut saya ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Setelah kalian sudah berusaha dengan baik, dengan semaksimal mungkin, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa. Ya, memohon kepada Tuhan agar selalu diberi ketenangan dan kelancaran ketika menghadapi ujian. Gitu. Jangan panik ya, jangan bingung. Kalian harus tetap tenang, ya, terus berdoa juga, dan tentunya hasil yang memuaskan. So jangan lupa berdoa ya nak. Berdoa. Setelah kita berusaha semuanya, ini sebagai manusia setelah kita berusaha semaksimal mungkin ya, kita memasrahkannya sama Allah ya. Jadi jangan lupa untuk berdoa di setiap awal kalian melakukan
kegiatan. Berdoa dulu ya, meminta kemudahan, meminta kelancaran, meminta ketenangan dalam mengerjakan soal ulangan nantinya. Gitu ya. Jangan sepelekan kekuatan berdoa ya. Dan jangan lupa juga ketika kalian selesai sholat tuh ya, ketika kalian selesai sholat, kalian juga bisa berdoa juga di situ ya. Berusaha dan berdoa. Ini ya. Di kelas nih. Was. Lalu aku nggak mau jalan. Itulah beberapa tips yang bisa kalian terapkan ya guys. Selamat mengikuti penilaian tengah semester. Semangat ujiannya dan semoga berhasil. Oke, cepet ya. Tadi ada 5 tips ya, 5 tips yang bisa kalian kalian terapkan kalau itu sesuai dengan kalian ya. Yang pertama, buatlah jadwal belajar yang rutin ya, biar kalian dapat teteran. Pokoknya dilarang SKS ya, sistem kebut semalam, karena itu percuma, nggak akan masuk di otak kalian ya. Yang kedua, rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena peluang soal tersebut menjadi salah satu soal di ujian pasti besar. Ya. Yang ketiga, buatlah rangkuman. Boleh pakai mind mapping, boleh pakai sticky note. Ya, yang kalian tempel di tembok. Biar kalian setiap masuk kamar, ya bangun tidur atau lagi itu selalu terlihat. Ya, jadi kalian sambil rebahan pun bisa belajar. Tuh, ya. Yang keempat, jaga kesehatan. Ya, penting untuk saat ini. Yang terakhir, yang kelima, setelah berusaha, ya, imbangi dengan berdoa. Berdoa dulu setiap kalian memulai suatu kegiatan. Dan yang perlu kalian ingat nih ya, besok ketika akan mengerjakan soal UTS ya, begitu link dibagikan oleh wali kelas, silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, biasanya itu ada yang baru 5 menit di-share langsung kirim jawabannya. Ya, kalau nilainya bagus sih nggak apa-apa ya. Nilainya itu ya gitulah ya, nilainya itu kalau bagus nggak apa-apa, cepat tapi bagus nggak apa-apa, tapi cepat kalau nilainya jelek ya sama saja. Jadi dibaca betul-betul itu soalnya ya, dipahami. Kan kalian punya waktu 1,5 jam untuk mengerjakan, jadi manfaatkan waktunya. Jangan asal klik milih jawaban ABCD itu, jangan asal, tapi benar-benar dipahami baru diklik ya, kira-kira jawaban mana yang betul. Kalau besok ada yang baru 5 menit linknya di-share tapi langsung dikirim tuh ya, besok akan saya japri itu anak ya. Kalau nilainya jelek juga ya. Pastikan kalian memanfaatkan waktu yang ada ya. Silakan dikirim ketika kalian sudah benar-benar yakin dengan jawaban yang sudah kalian jawab ya. Karena ini pengalaman di semester 1 waktu waktu PTS dan PAS ya, ketika link itu di-share oleh wali kelas baru berapa menit itu langsung sudah ada yang mengirim jawabannya ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada itu ya, waktunya panjang 1,5 jam, dan
link itu cuma bisa kalian akses 1 kali, jadi tidak bisa kalian akses lagi. Jadi silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Saya kira juga wali kelas sudah mengirimkan ya jadwal PTS-nya besok hari Senin, jadwal apa dan apa sampai hari Sabtu, jadi silahkan kalian persiapkan dengan baik. Sekarang hari Kamis, masih ada Jumat, Sabtu, Minggu ya, masih ada beberapa hari untuk kalian mempersiapkan ya, gitu, ya. Jangan dedak belajarnya ya, jadi dipepel-pepel. Jadi apa ya, materi yang kalian pelajari itu bisa keinget nih di otak kalian ya, daripada SKS mubah ya, kalian udah belajar tapi nggak ada yang masuk satupun, yang diingat kalian satupun, jadi percuma ya. Jadi itu pesan saya, manfaatkan waktu ya, manfaatkan waktu, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena UTS PTS ini juga salah satu nilai yang nantinya apa itu menjadi nilai akhir kalian di rapot ya, rapot semester 2 ini ya. Jadi silakan kerjakan betul-betul, jangan asal ngeklik, jangan langsung klik kirim ya. Tuh, jangan sampai kalian menyesal. Oke? Oke ya. Terus apa ya? Ya. Nah, itu pesan saya. Ya, pesan saya itu dan apa ya? Pokoknya kalian persiapkan diri kalian ya. Mulai belajar, mulai mempersiapkan diri. Terus karena mungkin kalian bosan ya kalau saya terus secara terus menerus bilang tentang tugas itu, karena kalian harusnya juga sudah apa ya, sudah punya tanggung jawab lah ya atas apa yang harus kalian kerjakan gitu. Jadi ya silakan mulai kerjakan itu, tugas-tugasnya dikumpulkan ya, dikumpulkan, jangan sampai ada tugas yang kosong. Nah, ini penentuan untuk kalian, semester penentuan untuk kalian akan naik kelas 8 atau tidak ya, itu tergantung pada diri kalian sendiri. Kalau kalian ingin naik ya berarti semua tanggungan kalian baik tugas atau ulangan harus kalian ikuti dengan baik. Semuanya kembali lagi pada kalian. Bapak dan Ibu guru hanya mengingatkan di sini ya. Semua keputusan ada di kalian. Kalau kalian ingin nilainya bagus di rapat nanti, berarti tugas-tugas dan yang lainnya harus beres ya, harus penuh gitu. Oke. Sebelum saya akhiri ya, berdiri dulu, coba berdiri dulu, berdiri. Diana berdiri, Diana sama-sama itu temennya berdiri. Naura, Berlita, Diana, oke, berdiri dulu ya. Rajendra, berdiri Indra. Oh, berdiri Indra. Ya. Oke. Sip. Oke, boleh duduk lagi. Sip. Ya. Oke, ya, terima kasih untuk hari ini tentang materi yang saya sampaikan tadi ya. 5 tips itu kalau misal itu sesuai dengan diri kalian, boleh kalian terapkan. Mungkin itu bisa menjadi apa ya,
bisa jadi referensi untuk kalian ya dalam belajar. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih untuk hari ini. Yang belum presensi, silakan presensi dulu sebelum saya akhiri pertemuan virtual kita hari ini. Ya, yang belum presensi. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih juga yang hari ini masih setia mengikuti pembelajaran Zoom ya. Kalian hebat. Oke. Ya, dan semoga semangat kalian juga tidak turun ya. Kalian yang ikut Zoom hari ini bisa mengikutinya sampai nanti. Makanya sampai nanti selama kita masih pakai Zoom, semoga kalian masih bisa untuk mengikutinya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursornya sih mana?